Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Faradila. Saya di sini akan menjelaskan tentang gagasan COVID-19 untuk materi bahasa Indonesia. Yang saya hormati kepada Bapak dosen dan juga yang saya kasihi teman-teman semuanya, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diizinkan untuk berkumpul bersama dan membahas tentang diskusi yang keempat ini mengenai gagasan COVID-19. COVID-19 atau coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau virus SARS yang kedua. Virus ini pertama kali terdeteksi pada kota Wuhan di negara Cina dan telah menyebar ke seluruh dunia hingga menyebabkan perkiraan 178 juta kasus terdeteksi COVID-19 dan 3,9 juta kasus kematiannya yang diakibatkan dari COVID-19 tersebut. COVID-19 mempunyai beberapa dugaan terkait awal mulanya muncul COVID-19 ini. Berawal dari pasar basah yang berada di kota Wuhan di negara Cina, tempat klaster pertama infeksi COVID-19 yang tercatat. Lalu dugaan selanjutnya, selama beberapa bulan terakhir, para ilmuwan telah mencapai konsensus luas bahwa virus menyebar diakibatkan dari zoonotic spillover atau virus yang melompat dari hewan ke manusia sebelum akhirnya sangat menular dari manusia ke manusia dengan berbagai gejala. Namun teori lainnya meyakinkan bahwa virus tersebut lolos dari fasilitas riset biologis utama, yaitu Institut Virologi yang ada di Wuhan atau WIV. Untuk kasus pertama COVID-19 yang masuk ke Indonesia didapat melalui penelusuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa pada awal mulanya ada 2 orang wanita asal kota Depok berinisial NT berusia 31 tahun dan wanita berinisial MD berusia 64 tahun yang tidak lain adalah ibu dan anak. Dengan kronologi awal, ketika wanita berinisial NT pergi ke sebuah pesta dansa yang bukan hanya warga Indonesia saja yang menjadi pesertanya, tetapi juga multinasional, termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Diduga wanita berinisial NT terjangkit COVID-19 dari pesta tersebut dan menularkan kepada sang ibu ketika ia pulang dari pesta dansa tersebut. Untuk gejala dari COVID-19 yang umumnya diantaranya adalah demam, batuk, kelelahan, hingga hilangnya indera perasa dan juga indera penciuman. Untuk gejala yang sedikit tidak terlalu umum adalah sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga diare. Lalu gejala COVID yang terparah adalah kesulitan bernafas atau sesak nafas hingga nyeri pada dada. Efek terjadinya pandemi COVID-19 pada Indonesia adalah terjadinya kepanikan yang dialami oleh warga Indonesia pada awal masuknya atau meluasnya COVID-19 ini. Lalu jatuhnya perekonomian yang cukup signifikan hingga hilangnya rasa kemanusiaan kepada sesama. Salah satu contohnya, beberapa waktu setelah kasus COVID-19 meluas, sebagian warga dengan kalapnya memborong bahan-bahan pangan dan kebutuhan lainnya untuk dijadikan persediaan mereka setiap hari untuk dalam beberapa waktu ke depan, tanpa memikirkan orang lain, terutama kepada warga yang kurang mampu.
Akan tetapi, dengan seiringnya berjalannya waktu, situasi di Indonesia berangsur membaik. Hingga pada tahun 2021 ini, kondisi atau situasi di Indonesia jauh lebih baik dari angka maupun dari kasus COVID-19 ini. Hingga seperti terjadi kenormalan seperti biasa. Maka dari itu, demi untuk menjaga kesejahteraan bersama, menjaga orang-orang yang kita sayangi, kita sebagai warga Indonesia yang baik wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan dari pemerintah untuk kita patuhi bersama, seperti melakukan vaksinasi, selalu mencuci tangan, memakai masker kemanapun kita berada, dan juga jangan lupa untuk menjaga jarak. Saya rasa sampai di sini saja gagasan COVID-19 yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.